Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ambiyai wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Semoga kita akan menjalankan ibadah bulan puasa suci Ramadan yang mulia ini dengan baik. Tak lupa salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaat yaumul akhir. Sahabat Jana yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan motivasi Ramadan yang berjudul Adab Tidak Mengganggu Orang Lain. Di antara perilaku yang sangat penting diubah di bulan suci Ramadan ini, yaitu perilaku kita yang masih suka mengganggu orang lain, baik terkait hal-hal kecil maupun terkait hal-hal besar, baik terkait harta, jiwa, perasaan, dan kenyamanan orang lain. Terlebih lagi, pelaku itu berupa orang suka menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik. Ada orang yang mau bekerja diganggu, ada orang yang melaksanakan ibadah direcoki, ada orang yang mau mendominasikan sebagian hartanya dihalang-halangi, ada orang yang mau tidur diganggu, dan ada orang yang lagi bahagia sama keluarganya dengan dihadirkan orang ketiga. Baik perilaku itu dilakukan secara sadar ataupun tidak. Apa sih gangguan perilaku itu? Gangguan perilaku adalah suatu kondisi gangguan kesehatan mental yang parah yang menunjukkan pola konsisten di mana individu menyakiti hati orang lain dan gagal menyelesaikan diri dengan perilaku sosial dan kemasyarakatan yang normal. Apa sih contoh perilaku yang sering terjadi di masyarakat kita? Yang pertama, orang yang masih suka mengganggu orang lain. Kedua, orang yang masih suka merendahkan orang lain. Ketiga, orang yang suka membicarakan orang lain. Keempat, orang yang masih membuli atau memfitnah orang lain. Kelima, sering berprasangka buruk terhadap orang lain. Adapun beberapa gejala umum perilaku yang sering terjadi di lingkungan kita. Yang pertama itu mudah marah atau cepat marah. Kedua, orang yang suka mengganggu orang lain. Terus ketiga, sering mengganggu orang lain. Keempat, merasa kesal atau bermusuhan dengan orang lain. Kelima, sering berdebatan dengan orang lain. Keenam, menyalahkan kesalahan atas mereka. Adapun tips cara menghilangkan kebiasaan buruk kita yang suka mengganggu orang lain. Yang pertama, sebelum mengatasinya, lebih baik kita mampu mencari tahu pemicu kebiasaan buruk kita. Apa saja kebiasaan buruk yang kita lakukan. Untuk mengatasi kebiasaan buruk, kalian harus menentukan tujuan dan motivasi. Tujuan dan motivasi kalian yang baik agar bisa lebih memantapkan hati kalian ketika ingin mengatasi kebiasaan buruk tersebut. Kedua, jauhi hal-hal yang bisa memicu munculnya kebiasaan buruk kita. Setelah mengetahuinya, kalian harus menjauhinya. Hal-hal tersebut bisa diganti dengan kalian menyibukkan diri kalian dengan hal-hal positif. Yang ketiga, berikan reward kepada diri kalian. Hadiah akan menjadi apresiasi bagi diri kalian sendiri. Yang keempat, berikan reward kepada diri kalian sendiri. Hadiah akan menjadi apresiasi bagi diri kalian sendiri. Apabila merasa diri kalian ada kemajuan, hal ini akan memicu kalian terus-menerus akan melakukan hal-hal yang baik dan menghindarkan kalian dari kebiasaan yang buruk. Bila perilaku orang-orang munafik yang suka mengganggu orang-orang untuk beriman, maka kita ambil pelajaran. Apabila orang yang suka masih mengganggu orang lain, sama seperti mereka, istri mereka tidak berfungsi karena mereka tidak menyadari bahwa perbuatannya adalah bahaya bagi mereka, yaitu bahaya dosa, karena telah mengganggu orang yang suka mengganggu orang lain. Dan bahaya juga didoakan
buruk oleh orang yang diganggu. Secara Islam diketahui bahwa orang yang telah diganggu secara jahat atau zolim, doanya sangat manjur. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh dari Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Jurdani mengatakan lahirlah di sini menunjukkan haraman seluruh tindakan yang membahayakan orang lain, baik sedikit maupun banyak. Karena wahai saudaraku, hindarilah perilaku yang menyakiti orang lain atau sampai membahayakannya, baik dalam urusan jiwa, istri, harta, atau kehormatannya. Dalam kitab yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Jurdani, Al-Uluhiyah, halaman 332, yang artinya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. AR Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sucikan diri dengan musabah atau introspeksi diri. Karena utamanya tentang perilaku kita yang masih suka mengganggu orang lain, merugikan, membahayakan, atau sampai menyakiti hati orang lain, baik terkait hal-hal kecil ataupun terkait hal-hal besar. Karena orang yang suka mengganggu orang lain adalah dosa dan akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan wawasan dan menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.